Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Bagaimana pelajaran yang sangat luar biasa mengajarkan masing-masing kita untuk menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kita berada. Dan juga mengajarkan kita untuk menjadi penata layan yang sejati, khususnya di akhir zaman ini. Bagaimana kita akan membawa akan obor kebenaran Tuhan. Ya, bagaimana kita boleh mempraktekkan akan karakter Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita, sehingga kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Dan bagaimana Tuhan akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita kesanggupan kalau kita terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita setiap harinya. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Rumah Perbendaharaan. Ya, pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya masing-masing, akan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Tuhan memiliki rumah perbendaharaan untuk angin di dalam Yeremia 10 ayat 13. Ya, untuk angin air di dalam Mazmur 33 ayat 7, dan salju dan hujan di Mazmur 38 ayat 22. Yang atas semuanya Dia memiliki pengendalian sepenuhnya. Ya, jadi Tuhanlah yang menciptakan dunia ini, Dialah yang mengendalikan segala sesuatunya, baik itu angin, baik itu air, baik itu salju dan hujan. Tetapi rumah perbendaharaan Tuhan yang paling berharga adalah sesuatu yang melibatkan persepuluhan. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan, di dalam Bilangan 18 ayat 21. Ya, jadi ini mengenai Bani Lewi. Ya, bagaimana sesungguhnya Tuhan memberikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusaka mereka. Ya, bagaimana mereka harus melakukan pekerjaan yang sangat kudus ini. Ya, bagaimana mereka tidak boleh tercemar. Ya, bagaimana mereka lakukan ini dengan sepenuh hati mereka. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keteraturan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kudus, melakukan sesuatunya dengan begitu berhati-hati. Inilah bagaimana mengajarkan kita untuk kita teliti. Ya, bagaimana kita dapat memahami akan karakter Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di Bilangan 18 ayat 21, ayat ini adalah penyebutan pertama di mana persepuluhan disimpan dan dikenal saat ini sebagai prinsip rumah perbendaharaan. Ya, Tuhan lebih lanjut memerintahkan orang Israel untuk membawa persepuluhan mereka ke tempat yang Dia pilih di dalam Ulangan 12 ayat 5 dan 6. Selama masa Salomo, persepuluhan dikembalikan ke bait suci Yerusalem. Orang Israel dengan mudah memahami apa dan di mana rumah perbendaharaan. Ketika Nabi Maliaki berkata kepada mereka, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan." Di dalam Maliaki 3 ayat 10, rumah perbendaharaan mewakili lokasi di mana ibadah keagamaan berlangsung dan di mana orang-orang Lewi disokong. Ya, jadi inilah bagaimana kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan itu dipakai untuk memajukan akan pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana kita akan melihat jiwa-jiwa yang lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apakah nama lain yang digunakan dalam kitab suci untuk mengidentifikasikan rumah perbendaharaan? Ya, kita sama-sama buka di dalam 1 Tawarik 26 ayat 20. Ya, 1 Tawarik 26 ayatnya yang ke-20. Di sini dikatakan, orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Ya, jadi orang-orang Lewi atau keturunan daripada orang-orang Lewi inilah yang mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan dan yang mengawasi perbendaharaan akan barang-barang yang kudus. Ya, jadi ada orang-orang yang tertentu yang Tuhan sudah
siapkan, ya bagaimana Tuhan melihat akan hati mereka, bagaimana Tuhan melihat akan tingkah laku mereka, apakah mereka pantas ya untuk menjadi wakil daripada Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di atas dunia ini, khususnya di dalam bait suci Tuhan. Ya inilah bagaimana ya Tuhan memilih atau Tuhan sudah menentukan masing-masing kita. Ya biarlah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya jangan kita nodai itu. Ya walaupun kita sebagai manusia yang lemah, tapi bagaimana di sini ya Tuhan mengajarkan kita untuk datang sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan akan kelemahan kita, menyerahkan akan setiap kekurangan kita. Ya dari situlah bagaimana Tuhan ingin memakai kita. Dia ingin menunjukkan bahwa kuasanya begitu besar. Ya tidak ada ya kuasa yang lain ya daripada kuasa Tuhan yang dapat menyanggupkan kita untuk melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, kemudian kita juga bisa baca di dalam 2 Tawarik 31 ya. 2 Tawarik 31. Kita bisa buka bersama-sama di dalam 2 Tawarik 31. 2 Tawarik 31 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Dikatakan, kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Asasya, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Yismakyah, Mahat dan Benanya adalah penilik di bawah Konya dan Simei saudaranya itu sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Asaria kepala rumah Tuhan. Ya jadi inilah bagaimana orang-orang ini dipercayakan untuk mengawasi akan persembahan khusus, untuk mengawasi akan setiap persepuluhan ya. Yang pada saat itu orang-orang datang untuk memberikannya ya, untuk memberikannya kepada Tuhan. Ya jadi inilah ya bagaimana Tuhan ya adalah Tuhan yang teratur, adalah Tuhan yang penuh dengan ketelitian. Ya segala sesuatunya diatur dengan begitu baik. Ya segala sesuatunya diatur dengan begitu seirama, dengan begitu indahnya. Ya sehingga bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Ya bila mana kita datang kepada Tuhan, baiklah kita datang dengan sepenuh hati kita. Ini adalah hal yang tidak main-main. Ya bagaimana pada saat kita datang kepadanya, kita penuh dengan penyerahan. Ya karena Tuhan ingin ya memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan ingin memakai kita sesuai dengan rencananya yang indah. Ya Tuhan menciptakan kita atau Tuhan menjadikan dunia ini dan Dia menciptakan manusia di dunia ini tentunya ada maksud. Ya tentunya ada rencana indah Tuhan di dalam masing-masing pribadi kita. Ya kita minta kepada Tuhan, Tuhan ya tentunya ada hal ya yang sangat indah pada saat Engkau menciptakan saya di dunia ini. Pakailah saya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan tolong saya Tuhan untuk menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Ya jadi inilah ya bagaimana Tuhan yang memakai setiap umat-umatnya di dalam setiap apapun yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita, kita boleh menyerahkannya itu hanya kepadanya. Ya kemudian kita juga bisa baca di dalam Nehemia 10 ayat 38. Ya Nehemia 10 ayat 38. Di sini dikatakan, seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Ya jadi inilah tanggung jawab yang diberikan kepada orang-orang Lewi. Ya, ini Tuhan sudah mengkhususkan mereka ya untuk menjadi pelayan-pelayan
di dalam rumah Tuhan. Yang tentunya Tuhan juga dapat memanggil masing-masing kita ya untuk dapat melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Ya mungkin tidak ada materi yang kita dapat berikan kepada Tuhan atau harta, ya Tuhan tidak melihat itu semua. Bagaimana Tuhan ya ingin melihat kesungguh-sungguhan kita dalam melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Kita dapat menggunakan ya tangan kita dapat menggunakan kaki kita untuk bekerja untuk Tuhan. Ya kalau kita mengingat kembali ya bagaimana Yesus ya datang ke dunia ini. Yesus tidak mempunyai kekayaan, Dia tidak mempunyai harta dunia. Ya tapi bagaimana Yesus menggunakan tangannya ya untuk menjangkau orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Bagaimana Yesus menggunakan kakinya ya untuk berjalan, ya untuk menghampiri orang-orang yang bersusah hati. Ya bagaimana Yesus memberikan kedamaian kepada mereka. Ya inilah ya bagaimana teladan yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita, sehingga kita dapat teladani itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Membawa persepuluhan kudus ke rumah perbendaharaan adalah satu-satunya model yang disampaikan di dalam kitab suci. Ya dalam setiap pembagian Tuhan telah memiliki pusat rumah perbendaharaan untuk mengatur persepuluhan. Ya dikatakan orang-orang Advent membuat agama atau gereja di seluruh dunia ya di mana prinsip rumah perbendaharaan diterima dan dipraktekkan. Anggota jemaat didorong untuk mengembalikan persepuluhan mereka ke conference atau daerah melalui gereja setempat di mana mereka menjadi anggota jemaat. Ya, perbendaharaan conference atau daerah adalah di mana para pendeta menerima gaji mereka. Nah, jadi ini di dalam bagaimana orang-orang Advent yang membuat agama atau gereja di seluruh dunia di mana mereka ini mempunyai prinsip rumah perbendaharaan diterima dan dipraktekkan. Ya, jadi ini mungkin ya adalah teguran. Ya, bagaimana ini adalah suatu pelajaran bagi kita, ya masing-masing kita. Ya pribadi lepas pribadi. Ya bagaimana pada saat kita memberikan itu kepada Tuhan, ya kita doakan dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Ya sehingga yang kita sudah berikan itu yang menjadi bagian Tuhan dapat digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya sehingga pekerjaan itu semakin diluaskan kepada seluruh dunia. Ya, sementara pekerjaan Tuhan menjadi luas, panggilan untuk pertolongan akan datang lebih dan lebih sering lagi. Ya, bila mana digunakan ya berkat-berkat Tuhan itu, ya bagaimana Tuhan akan melimpahkan itu. Supaya panggilan-panggilan ini boleh dijawab, orang-orang Kristen haruslah memperhatikan perintah. Ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Malayaki 3 ayat 10. Jika orang-orang yang mengaku Kristen akan dengan setia membawa kepada Tuhan persepuluhan dan persembahan mereka, perbendaharaannya akan penuh. Ya tidak akan ada kesempatan untuk terpaksa menggunakan pasar amal atau menggunakan lotre atau pesta kesukaan untuk mendapatkan dana guna menunjang Injil. Ini di dalam tulisan Nyonya Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 7 halaman 284. Ya, jadi sudah jelas nasihat firman Tuhan mengenai apa yang menjadi milik Tuhan. Yaitu kita jangan pakai atau kita salah pergunakan. Kalau itu adalah dikhususkan untuk Tuhan, biarlah itu adalah kudus. Biarlah itu ya kita doakan itu sehingga Tuhan dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan ya di dalam persepuluhan atau persembahan itu. Kalau itu dikelola memang dengan sebaik-baiknya, bagaimana Tuhan akan memenuhi segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Nya. Ya di sini bagaimana Tuhan ya melatih kita supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kalau kita bekerja di ladang Tuhan, ya kita percaya bahwa kehidupan kita ada di tangan-Nya. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya bagaimana Tuhan akan memberikan kecukupan. Ya kalau kita mengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Ya bagaimana Tuhan ya sudah memberkati mereka, sudah memelihara mereka.
Pada siang hari, ya Tuhan memberikan tiang awan. Pada malam hari, Tuhan memberikan tiang api. Ya makanan mereka hanya satu makanan mereka, yaitu dinamakan mana. Ya Tuhan memberikan kepada mereka pada saat pagi dan juga petang. Bagaimana mereka harus mengambil itu secukupnya. Dan Dia akan memberikannya lagi di hari yang berikutnya. Inilah bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk berkecukupan pada hari itu. Ya jangan pernah khawatir untuk di hari-hari berikutnya. Tuhan juga akan memberikan kepada kita. Ya jadi inilah bagaimana kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya bagaimana kita harus meminta iman kepada Tuhan. Ya bukan meminta kekayaan dunia. Ya tapi bagaimana ya Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap setia. Ya bahwa Dia setia ada untuk kita. Ya bahwa Dia memberikan segala sesuatunya, yaitu memang cukup ya untuk sehari itu. Ya tidak ada lebih, tidak ada kurang, tetapi berkecukupan. Pikirkan apa yang akan terjadi ya jika orang-orang mengirimkan persepuluhan mereka kemanapun mereka inginkan. Ya, jika setiap orang melakukannya, apakah yang akan terjadi kepada pekerjaan Tuhan? Ya, oleh sebab itu, mengapakah penting agar kita mengirimkan persepuluhan kita kemana persepuluhan itu seharusnya dikirim? Ya, jadi jangan sampai disalahgunakan. Ya, inilah bagaimana suatu pelajaran yang luar biasa yang dapat menolong masing-masing kita. Ya, sehingga kita boleh tetap mempertahankan firman Tuhan yang seutuhnya. Kita boleh kembali lagi ke firman Tuhan. Ya mungkin kita mungkin sudah belok dari firman Tuhan. Ya biarlah kita kembali lagi, Tuhan. Ya maafkan saya, ampuni saya Tuhan. Kalau saya sudah tidak sesuai dengan kehendak-Mu, bantu saya Tuhan untuk melihat kembali, ya, untuk menyelidiki lagi ya firman Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Ya, ini mungkin menjadi teguran terhadap diri saya pribadi atau menjadi teguran ya kepada saudara-saudara pada saat ini. Ya biarlah kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh kembali ya memperbarui akan komitmen kita kepada Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan kita selewengkan itu dalam kehidupan kita, tapi biarlah itu dapat dipergunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukannya. Ya inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus memfokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja kita, baik itu di jalan, di rumah tangga kita, di jemaat kita, ya kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Kita boleh saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita boleh sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Ya, karena di akhir zaman ini, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia, ya dengan begitu berbagai cara dia akan menjatuhkan kita. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan sanggup mengalahkan kuasa si jahat. Biarlah kita terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh tetap setia di dalam firman Tuhan. Kita boleh terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.